Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara total. Bismillahirrahmanirrahim. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dalam nama Allah. Kiranya rahmat, taufik, serta hidayahnya senantiasa menyertai kita semua kapan saja dan di mana saja kita berada. Salawat teriring salam untuk Rasulullah junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama segenap keluarganya, para sahabat, serta seluruh pengikut-pengikutnya, termasuk saya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Semoga di hari kiamat nanti kita semua akan mendapatkan syafaatul uzmahnya. Amin ya Rabbal Alamin. Pemirsa Sumayat Channel yang saya cintai, terima kasih karena telah setia membersamai kami menyaksikan video-video tayangan kami. Semoga video-video yang telah kami persembahkan dapat meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga memperkokoh akidah Islamiyah kita sampai kita menghembuskan nafas yang terakhir. Dan semoga tatkala saya, Bapak, Ibu, dan Saudara dipanggil pulang untuk menghadap Allah, kiranya kita diwafatkan dalam keadaan beragama Islam dan mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Rabbal Alamin. Pemirsa Sumayat Channel yang saya cintai, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan kita baca dan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tercantum di dalam Al-Quran pada surat Al-Baqarah, surat yang kedua di ayat yang ke-208, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan kita berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara total, secara keseluruhan, secara paripurna. Dengan kata lain, janganlah kalian menjadi orang Islam yang separuh-separuh, sepotong-sepotong, atau setengah-setengah. Tetapi jadilah mukmin yang sejati, yakni seorang mukmin yang mengamalkan seluruh rukun Islam yang diawali dengan mengucapkan 2 kalimat syahadah yang diakhiri dengan melaksanakan ibadah haji atau umrah bagi mereka yang memiliki kemampuan untuk melaksanakannya. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Kenapa? Karena gara-gara setan, Nabi Adam bersama istrinya diusir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikeluarkan dari surga dan ditempatkan di bumi ini hanya karena melakukan satu pelanggaran, melanggar larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai saya, Bapak, dan Saudara mengikuti langkah setan sehingga kita yang ada di bumi ini tidak bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan bagi kalian adalah musuh yang nyata bagi kalian.
Dengan kata lain, setan akan selalu berusaha untuk menyesatkan manusia menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min zalik. Kita berlindung kepada Allah dari hal-hal yang tersebut itu. Pemirsa Sumaya Channel yang saya cintai, dalam pandangan saya, orang-orang Islam dalam mengamalkan ajaran agama ini terbagi menjadi 3 kelompok. Pertama yang saya sebut dengan mukmin yang muslimin, yang kedua mukmin yang musimin, dan yang ketiga adalah mukmin yang musimin. Yang pertama, mukmin yang muslimin, yaitu orang-orang Islam yang senantiasa mengamalkan ajaran agama Islam kapan saja dan di mana saja mereka berada, tunduk patuh mengikuti perintah Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu tanda daripada mukmin yang muslimin itu adalah ketika ada panggilan Allah atau ketika ada firman Allah yang disampaikan kepadanya untuk ditaati, jawabannya adalah sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taati. Misalnya ketika dia mendengar dari menara masjid berkumandang suara azan, hayya 'alas shalah, marilah mengerjakan sholat. Maka seketika itu juga seluruh aktivitas duniawinya dia tanggalkan dan tinggalkan untuk memenuhi panggilan Allah, sujud dan ruku menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ataukah ketika di pagi hari di mana cuaca yang dingin yang memungkinkan dia lebih enak untuk tidur di atas tempat tidurnya, namun dia rela meninggalkan kenikmatan untuk tidur setelah dia mendengarkan seruan dari menara masjid, as-salatu khairum minan naum. Salat itu lebih baik daripada tidur. Seketika itu juga dia meninggalkan tempat tidurnya, berwudu, kemudian menuju ke rumah Allah untuk ruku dan sujud sebagai wujud ketaatan dia kepada Allah, pencipta alam semesta. Itu yang pertama, mukmin yang muslimin. Yang kedua, mukmin yang musimin, yaitu orang-orang Islam yang mengamalkan ajaran agama Islam sesuai dengan situasi dan kondisi. Pada saat orang-orang ramai mengamalkan ajaran agama Islam, maka dia pun ikut nimbrung untuk meramaikannya. Misalnya ketika datang bulan Ramadan, di mana orang-orang Islam melaksanakan puasa, dia ikut puasa. Ketika orang-orang Islam mengadakan sholat tarawih di masjid, dia ikut tarawih. Ketika orang Islam mendaras Al-Quran, dia pun ikut mendaras Al-Quran. Ketika orang Islam melaksanakan buka puasa bersama, dia pun ikut melaksanakan puasa bersama. Ketika umat Islam mengadakan lebaran, dia pun ikut mengadakan lebaran. Meskipun terkadang di dalam bulan puasa dia tidak berpuasa secara utuh penuh. Ketika datang kegiatan keagamaan, ikut melaksanakan kegiatan keagamaan. Tetapi setelah itu ada kegiatan-kegiatan yang berbau kemaksiatan, ikut pula nimbrung di situ. Ini orang Islam yang mengikuti atau mengamalkan ajaran agama sesuai dengan
musim atau situasi dan kondisi. Masih mendingan yang seperti ini. Dan yang ketiga adalah mukmin yang musingin. Mukmin yang musingin. Orang Islam yang senantiasa membuat beban orang lain menjadi berat oleh karena lisannya atau perbuatannya. Mukmin yang musingin ini kapanpun dan dimanapun dia berada bikin pusing orang lain. Ketika dia berada di dalam rumah, musingin bapaknya, musingin ibunya, musingin saudara-saudaranya. Ketika dia berada di lingkungan RT, musingin pengurus RT, musingin pengurus RW. Dan kalau mukmin yang musingin ini diangkat menjadi pejabat, maka dia akan bikin pusing rakyat yang dipimpinnya. Padahal agama kita menganjurkan kepada kita, memerintahkan kepada kita supaya senantiasa berbuat baik kapanpun dan dimanapun kita berada. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Wala tabgil fasada fil ard. Dan janganlah engkau buat keonaran, kerusakan, kemungkaran di muka bumi. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Karena sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang suka berbuat kerusakan. Demikianlah materi kultum yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat bagi kita. Terima kasih atas segala atensinya. Mohon maaf atas segala kehilafan dan kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.